she's really good at that. Jadi dia bisa bikin anak-anak tuh buka hati sama dia, bisa cerita banyak tentang ke dia, even hal-hal yang mungkin anak itu nggak pernah cerita ke orang tuanya tapi bisa cerita ke dia gitu. So she has that gift. Nah akhirnya dia bingung karena biasanya dia suka ngajar masak. Dia bilang tapi kalau sekarang misalkan dari rumah gini gimana caranya ngajar masak? So we know it's hard. Tentunya anak-anak nggak bisa kan dibiarin ke dapur masak sendiri gitu tanpa ada yang jagain. Kalau ada dia kan dia bisa jagain gitu. So anyway, akhirnya kita explore dengan gift dia tentang tadi bisa komunikasi, bisa connect sama anak-anak ini. What else can she do? There's so many things she can do. Jadi tadi pas kita ngobrol-ngobrol dia baru kayak iya bener ya aku bisa ini, oh iya bener ya aku bisa itu. Dan she got some ideas gitu. So apa ya? Jadi tuh uh, kadang di masa-masa seperti ini yang situasi itu berubah, kita tuh sering kali stuck dengan pikiran yang cara kerja lama. Padahal ada banyak cara kerja lainnya yang bisa digunakan atau dengan sedikit kreativitas bisa kita achieve juga, asalkan ya itu tadi balik lagi kita agak step back a little bit dan melihat apa sih bisa kita kerjakan sekarang dengan situasi seperti ini. Terus dia juga cerita ada satu temannya dia ini running kayak daycare gitu di Thailand kalau nggak salah. And semenjak COVID kan tentunya nggak ada orang yang taruh anaknya di daycare kan. Jadi dia bingung gimana nih. Jadi daycare-nya udah harus ditutup istilahnya kan karena nggak ada yang datang dan dia nggak ada pemasukan gitu. Dia udah bingung gimana nih gitu. Dan dia udah sempat down banget, sempat stres banget, sempat depresi gitulah gitu. Nih gimana nih situasinya gini, nggak ada income, nggak ada apa gitu. Akhirnya dia mulai dapat ide untuk oke, bagaimana kalau dikerjakannya dengan sesi-sesinya tuh di Zoom. Nah akhirnya dia mulai bikin les-lesannya ini via Zoom, daycare ini via Zoom, bikin aktivitas dengan anak-anak via Zoom. Dan akhirnya sekarang tuh rame sekali dia punya daycare yang via Zoom ini. Bahkan sampai istrinya bercanda bilang aku aja mau ngajakin dia makan siang aja susah, katanya harus pick appointment dulu soalnya sibuk banget nih, Zoom meeting terus katanya, Zoom ini, Zoom ono, Zoom apa gitu. Dan ternyata sekarang income-nya jauh luar biasa gitu yang tidak dipikirkan, even tanpa punya gedung, tanpa punya apapun, hanya modal satu handphone dan internet connection dan aplikasi Zoom, itu dia bisa melakukan banyak hal ya, karena itu gift-nya itu kan dia dengan anak-anak kan, jadi tidak terbatasi oleh tempat, tidak terbatasi oleh lokasi, physical things lah. Jadi there's so many things yang kita bisa lakukan kalau kita sedikit kreatif aja gitu. So that was my challenge yesterday for you guys. Nah hari ini aku mau bahas tentang container size-nya kita. Nah jadi tuh semua orang itu tuh punya kita tuh dilahirkan dengan a certain container size. Aku ingat sih dari kecil tuh mamaku tuh selalu bilang, Dewi percaya gak kita tuh dilahirkan dengan satu wadah. Wadah ini adalah wadah caranya wadah untuk kita menampung uang kita lah, rezeki kita istilahnya gitu. Tapi yang perbedaan yang mamaku bilang, ya udah kalau memang misalkan wadah kita sebesar ini, semangkoknya sebesar ini, kalau memang udah penuh ya udah dia akan tumpah keluar, jadi nggak bisa lebih gitu. Tapi kalau kurang ya ntar akan diisi lagi, ntar akan penuh lagi. Jadi dia bilang nggak usah takut, rezeki nggak akan kemana-mana. Jadi dia dari kecil selalu bilang ke saya gitu. Nah terus pas saya belajar tentang ini di Money EQ dengan Ken Honda ini, dia juga ngomong nih tentang wadah ini. Jadi aku berasa menarik juga ya, ternyata yang mama omongin nggak salah gitu. Tapi ternyata dia punya informasi tuh baru setengah benar. Jadi yang aku belajar adalah tentang wadah ini. Wadah ini bisa berubah bentuknya, bisa berubah ukurannya, bisa membesar maupun mengecil. Jadi kita punya kekuatan atau pilihan untuk merubah si container size ini. Jadi menurutku tuh itu menarik banget nih. Jadi itu yang aku mau sharing ke teman-teman semua malam ini. Nah jadi tuh sekarang aku mau teman-teman untuk mikir ya, think about your container size, ukurannya kalian masing-masing. Jadi apakah kalian berasa comfortable dengan ukurannya yang sekarang ini? Jadi sekarang gini, setiap orang walaupun mungkin usia yang sama, misalkan sama-sama usianya 25 tahun, sama-sama usia 30 tahun atau 35 tahun, mungkin
dilahirkan di tempat yang mirip-mirip deh, mungkin sama-sama di Jakarta, mungkin sama-sama di Bandung atau di area mana, sama-sama pergi ke sekolah yang sama, ke SMA sama, atau ke kuliah sama, lulusan yang sama, tapi kok begitu mereka mulai misalkan mulai ada income, mulai kerja, mulai apa, loh kok bisa punya apa dari segi finansialnya kok bisa berbeda banget. Ada orang yang mungkin pas usia berapa punya, let's say kalau ya misalkan dia punya income 1 tahun berapa 30 juta, kok orang yang sama usia, maksudnya orang usia yang sama dengan pendidikan yang sama kok bisa sih dapat yang bisa dapetin 50 juta, atau misalkan sebaliknya juga orang yang usia sama pendidikan sama kok bisa sih ada yang dapetin 80 juta, kok bedanya bisa jauh banget sih. Nah ini karena dari balik lagi dari wadah container size-nya ini. Semua orang punya container size yang berbeda, walaupun usia sama, mau apapun sama, tapi kalau container size kita berubah, beda, tentunya yang masuk pun juga akan berbeda-beda. Nah makanya setiap orang tuh kok bisa menerima income-nya yang beda-beda tuh seperti itu. Sekarang pertanyaannya adalah, kamu itu berasa nyaman nggak dengan size-nya kamu? Karena kenapa sih sekarang semua orang punya kontainer tuh bisa beda-beda, walaupun usianya sama, pendidikannya sama, lulusannya sama, kuliahnya sama. Kenapa kok bisa beda-beda sih? Kenapa income-nya yang satu bisa terimanya segian besar, yang lain cuma sekian doang gitu? Kenapa? Nah ini balik lagi ke tadi, your belief system, mindset kamu. Jadi semua yang udah kita bahas ya selama 2 minggu ini dan sekarang masuk minggu ketiga ini. Jadi a lot of those things itu tuh bener-bener bikin container size kita tuh berubah ukurannya. Kalau misalnya kita berasa yaudah aku cuma bisa segini, ya kamu cuma bisa segini. Kalau kita bertanya aku bisa segini, kita bisa segini. Jadi tuh semua itu balik lagi the power of our mind, the power of our thinking, the power of mindset kita dan beliefs-nya kita. Nah sekarang kalau misalkan anggap aja sekarang kita punya kontainernya sebesar ini misalkan, terus mendadakan orang ini menang lotre. Banyak kan ya, pernah dengar pasti cerita-ceritanya. Di Indonesia gak ada lotre ya, kalau di Amerika kan banyak tuh lotre-lotre gitu ya. Misalkan orang tadinya kerja di Starbucks deh jadi barista, mungkin gaji di Amerika setahun anggap $30,000 misalkan gitu. Lalu satu hari dia menang lotre sebesar $15 juta misalkan gitulah. Ini banyak banget cerita seperti ini. Karena kontainer dia hanya sebesar ini, tiba-tiba 15 juta masuk, udah berlebihan ya, udah luber-luber ya, udah nggak muat di kontainernya. Nah orang ini nggak tahu ini duit harus diapain, mau diapain, cara olahnya gimana, disimpannya gimana, dia nggak tahu, dan dia berasa nggak nyaman nih dengan uang tiba-tiba segini banyak. Dia cuma tahunya 30.000, pokoknya bayar uang sewa, beli makan, bayar ini, bayar ono, ya kurang lebih udah habis, gak ada sisanya. Syukur-syukur ada sisa dikit, kalau nggak kebiasaannya sih udah nggak cukup, tinggal nunggu bulan depan gajiannya lagi gitu kan. Nah jadi begitu dapat uang gini banyak pun dia bingung, karena kontainernya nggak muat, dia bingung ini nggak tahu mau diapain, dan dia mulai berasa nggak nyaman. Akhirnya duitnya dihambur-hamburkan lah, dia beli barang-barang nggak penting lah, inilah ono lah, apalah, tidak diinvestasikan, tidak diolah dengan benar, dan dalam waktu 1-2 tahun duitnya habis. Orang bingung ya, duit gitu banyak kok bisa habis gitu, caranya gimana gitu. Dan akhirnya pas habis dia balik lagi ke kerjaan dia yang sebagai barista di Starbucks yang mungkin dapatnya tadi 30.000 setahun itu. And story ini tuh bukan sekali 2 kali doang yang terjadi, ini tuh banyak banget yang terjadi seperti ini. Nah itu karena kontainernya itu masih belum melebar mencukupi wadahnya untuk menampung uang yang masuknya ini. Nah, jadi hari ini kita mau bahas sebenarnya kontainernya ini tuh bisa berubah. Kita bisa membesar, kita bisa mengecilkan, tergantung sesuai kebutuhannya kita. Jadi kalau misalkan dibilang, ayo mau gak kamu besarin kontainer size kamu supaya yang masuk duitnya lebih banyak, ya pasti semua orang mau dong. Tapi nggak semuanya seperti itu loh, karena kadang begitu dibilang ya udah sekarang kamu naikin ya tarifnya kamu, misalkan kamu sekarang sebagai konsultan atau sebagai apalah gitu, kamu rate-nya adalah sekali datang misalkan berapa sekian, coba kamu kaliin 3, langsung orang nggak nyaman, ntar orang mau nggak ini nggak itu. Nah berarti itu dia belum siap untuk kontainer size-nya bertambah. Atau ada juga
Aku juga tahu beberapa orang yang mulai belajar trading saham gitu. Dan ternyata dia jago banget tradingnya. Tadinya sebulan cuman gaji 2 juta rupiah, bukan dolar. Sekarang mendadakan sehari bisa dapat 10-20 juta rupiah gitu, sehari. Biasanya sebulan baru dapat 2 juta. Jadi dia kayak bingung, kok duit banyak gini ya? Dan mentalnya belum emosinya belum siap, wadahnya belum siap nih gitu. Akhirnya karena duitnya banyak yang masuk gini, wadahnya jadi pecah, wajahnya pecah, jadi duit keluar terus. Caranya gimana ya, berbagai macam cara lah. Ada aja deh, pokoknya deh nanti ini harus dibayar lah, ono lah, apalah, karena secara mental itu belum siap. Nah jadi nggak berarti semuanya ya, semua orang mau membesarkan kontainernya. Kenapa? When you increase your container itu, makin lama kita juga responsibility-nya juga makin besar, tanggung jawabnya juga makin besar, risk-nya juga makin besar. Nah, nggak semua orang tuh siap untuk secara emosi dan psikologi untuk menangani itu gitu. Ada orang yang yaudah dah, aku sudah cukup seperti ini. Nah, jadi tuh nggak selalu bilang makin besar tuh makin baik. Sedangkan banyak orang pikir enggak, aku tambah besar. Tapi it's not always the truth. Kayak juga ada survei yang menyatakan bahwa kalau misalkan income-nya kita, ini survei di Amerika ya, gimana ya, kalau nggak salah tuh kalau sudah mencapai angka 90.000 satu tahun, jadi di atasnya itu katanya tingkat kebahagiaannya tuh tidak naik, jadi mentoknya di 90.000, makin naik, misalkan dia sekarang naik gaji jadi 100.000 atau 150.000 gitu misalkan, tingkat kebahagiaannya sama 90.000 sama aja katanya gitu. Ini menurut ada satu survei yang ngecek nge-survei orang-orang yang income-nya sebesar itu tuh kayak gimana. Nah, tapi yang ada orang yang income-nya di atas 90.000, stresnya tuh makin tinggi. Kenapa? Karena misalkan jabatan kamu makin tinggi. Kalau jabatan kamu makin tinggi, tentunya kan responsibility kamu makin tinggi. Kalau responsibility kamu makin tinggi, berarti kan stress level kamu makin tinggi. Dan ternyata nggak semua orang mau itu gitu, karena dituntutnya juga lebih banyak mungkin dari perusahaannya, atau punya bisnis ya tetap aja sama aja, dituntutnya juga lebih banyak dari bisnisnya. Risknya makin banyak, mungkin kamu lebih banyak hiring orang. Kalau misalkan di satu situasi kayak sekarang lagi COVID, kamu sekarang hiring 20 orang, sedangkan kamu nggak ada income bisnisnya, kamu masih harus gajiin 20 orang. Nah tentu itu stress levelnya itu tinggi sekali, dan nggak semua orang tuh mau punya stress level seperti itu. Nah jadi sekarang pertanyaannya adalah buat kalian sendiri masing-masing, kontainer size berapa sih yang kalian nyaman? Jadi ini coba dipikirkan juga. Nah, kalau misalkan kita, let's say kontainer kita sekian besar, lalu kita paksain masukin terus sesuatu, dan kita belum siap nih ya, kontainer kita belum siap untuk gedein, tapi kita paksain terus, akhirnya terjadi apa? Akhirnya jadi retak kan. Begitu dia retak, jadi yang masuk keluar lagi, yang masuk keluar lagi, yang seperti tadi saya ceritain. Nah, bagaimana sih teman-teman tahu kalau kontainer kalian retak atau bocor atau rusak? Taunya gimana sih? Nah, ini kuncinya di sini nih. Pernah nggak ngalamin nih ya? Duit masuk ada nih, pokoknya duit masuk ada, tapi keluarnya ada aja terus juga. Nanti tahu-tahu hair dryer rusak lah, mesin cuci rusak lah, kompornya kenapa lah, rumah ada yang bocor lah, tiba-tiba mendadak gentengnya, atau komputernya tiba-tiba nggak mau nyala, ada aja pokoknya yang nggak kepikiran punya. Kayak mesin cuci rusak, seriously, mesin cuci rusak paling satu dari dalam 10 tahun atau 20 tahun kali ya. Ini kok bisa-bisanya baru 2-3 tahun kok udah rusak, pas-pasan lagi yang dia punya masa garansinya selesai. Garansi mesin cuci berapa sih, setahun 2 tahun, whatever lah ya. Maksudnya things like that. Jadi kayaknya kok bisa sih maksudnya yang nggak masuk akal punya, ada aja pengeluaran yang enggak gitu, keluar lagi. Nah, kalau kamu ngalamin seperti itu, that means kontainer kamu tuh ada yang retak. Itu indikasinya. Atau kalau ditanya, bingung deh aku padahal pemasukan cukup, tapi kok tagihan kok banyak banget ya, duitnya kok kurang terus ya, bingung kenapa sih. Nah, kayak ada feeling gitu loh, kayaknya ini ada yang aneh deh gitu. That kind of feeling. Nah, itu artinya kontainermu ada yang retak, atau ada yang bocor, atau ada yang rusak. Nah, itu coba diperhatikan. Nah, so kalau mau diperjelaskan lagi, tadi ngomong kontainer, apaan sih kontainer? Oke.
Yang aku sebut money container ini adalah kapasitasnya kita untuk bisa menerima abundance, menerima rezeki lah istilahnya gitu. Seberapa besarnya kita bisa menerima sebelum kayak kita udah, ini udah kebanyakan dan dia retak gitu. Nah, sekarang there are two ways of looking at it. Ada dua cara. Kita bisa bahagia dengan size kontainer yang sudah ada. Misalkan, oke, kontainermu sekarang sekian besar, ya udah kamu bagaimana sih caranya saya untuk bisa menerima dan bahagia dengan seapa adanya. Atau misalkan kamu nggak mau, kamu emang bener mau besarkan si kontainernya ini, kamu bisa mikir bagaimana sih caranya saya membesarkan kontainer ini, bagaimana cara saya stretchingnya, saya besarinnya si kontainer ini. Nah, jadi ada beberapa cara yang bisa kita pikirin. Nah, anyway, mau kita happy atau nggak happy dengan situasi sekarang, atau kita mau rubah situasi dan kita mau membesarkan si kontainer wadah ini, balik lagi ke mindset. Balik lagi ke pola pikir kita, ke beliefs kita, itu semua yang udah kita bahas selama 3 minggu ini ya. So all of those itu akan nyambung ke kapasitas kita bisa menerima ini. Dan balik lagi, untuk kita bisa membesarkan kontainernya ini, kita harus tahu jelas, kenapa sih, hai Laura, kenapa sih kita butuh banget besarin wadah kontainer ini? Buat apa? Kenapa? Kalau misalkan kita sudah tahu reasonnya kenapa, ini kontainer akan membesar sendiri. Jadi nggak tahu ya teman-teman, ada nggak yang pernah pengalaman gini? Aku dulu kenal satu orang, dan dia memang dari kecil ya kondisi finansialnya ya pas-pasan lah gitu. Lalu akhirnya dia mulai dewasa, lalu dia mulai kerja, lalu dia ada income, lalu dia ya udah cukup sih gitu, sebutuhnya dia tuh cukup. Lalu dia punya anak satu, dia bingung ya, aduh gimana ya caranya ya dengan pemasukanku cuman segini, aku pas-pasan nih buat aku sama istri, sekarang ada anak satu, kan pasti biayanya lebih dong, belum nanti susu, belum nanti sekolah, belum apa, ini gimana ya caranya ya gitu. Ya awalnya dia stres gitu pas punya anak, karena dia khawatir kalau nggak cukup gimana duitnya. Tapi sama setelah punya anak satu, ada aja rezekinya gitu. Nanti dia naik pangkat lah, dapat proyek lah, dapat bonus lah, apalah. Tiba-tiba kontainer size-nya berubah. Ya itu tadinya mungkin pendapatnya sekian banyak, tiba-tiba mencukupi untuk dia bisa biayain istrinya, dan sekarang anak tambah satu. Udah nih, gak lama kemudian 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dia punya lagi anak kedua. Nah itu dia mulai mikir lagi, ini gimana ya aku dengan segini, gajiku sekian, cukup sih untuk anak satu. Tapi kalau ada anak satu lagi, tanggungannya kan lebih besar. Biaya uang sekolahnya, susunya, rumah sakitnya, dan yang lain-lainnya lah gitu. Terus dia bingung, aduh gimana ya? Tapi gak tahu gimana, ada aja. Nah itu balik lagi, ada aja gitu. Tiba-tiba dapat kerjaan baru lah, atau dapat proyek baru lah, atau whatever lah gitu. Ada aja pokoknya jalannya. Dan ternyata setelah dijalanin, loh iya ya ternyata cukup ya aku bisa menghidupi istriku dan 2 anakku ini gitu. Nah kayak gitu tuh, jadi intinya tuh teman-teman, di saat kita tahu kenapa kita butuh, for that case adalah dia butuh untuk membiayain istri dan anak-anaknya, yaitu dia dalam pikiran dia udah nggak ada opsi lain, harus dia biayain karena istrinya ibu rumah tangga kan, jadi dia harus dia bisa ngebiayain istri dan anak-anak karena itu tanggung jawabnya dia. Jadi dengan begitu dia memaksakan kontainer ini untuk membesar. Kalau nggak, gimana dia bisa cukup hidupin anak-anaknya, si bayinya ini gimana, makannya gimana, sekolahnya gimana gitu. Jadi mau nggak mau dia membesarkan kontainernya, dan di saat dia membesarkan kontainernya, bener aja ada aja rezeki yang datang, ini yang datang, itu yang datang. Nah jadi itulah the power of our mind. Kita harus tahu dulu kenapa sih kita harus melakukan ini. Otaknya tuh harus jelas. Kita ada ngomong tentang ini, we talked about this sesi ini, tentang pikiran kita. Ada satu sesi yang hanya pikirin tentang kenapanya itu ya. So aku rekomend untuk teman-teman yang baru join us,
balik lagi ke sesi-sesi sebelumnya karena kita udah pernah bahas tentang ini. Jadi otak kita tuh sangat-sangat powerful. Kalau kita bisa kasih dia alasan yang kuat, alasan yang tepat, kita harus, kalau buat temenku ini kan mau nggak mau harus ini, kalau nggak anakku sama istriku nggak ada makan, nggak ada tempat tinggal, ini nggak ada pilihan lain, ini aku harus hidupin mereka, kalau nggak gimana aku sebagai laki-laki nggak ada tanggung jawabnya gitu kan. Dan ya udah, buktinya ada aja jalannya gitu. Nah itu dia otak kita. Di saat kita bilang ini harus, udah tidak ada jalan lain. Pokoknya ini wajib, ini harus. Otak kita akan langsung tiba-tiba ada aja gitu loh, rezeki yang datang, ada aja project yang datang, ada aja kesempatan yang datang, ada aja pokoknya gitu. Nah ini aku juga mau cerita nih, ceritanya nih tentang si Tony Robbins. Dia juga cerita. Dulu dia juga pernah mengalami masa-masa yang dia susah banget, karena kalau tahu cerita tentang Tony Robbins itu dia masa kecilnya itu dari orang yang ya kurang punya lah gitu. Dia bahkan sekolah aja baju-bajunya itu dikasih dari keturunan dari kakak-kakaknya gitu kan, dan seringkali udah kekecilan orang tuanya tuh, ibunya tuh nggak punya uang untuk beliin baju baru gitu, jadi semua baju dia kekecilan gitu. Nah akhirnya pas dia udah mulai besar, dia udah mulai kerja, dia udah mulai cari duit sendiri, awalnya juga susah gitu kan karena pendapatannya nggak seberapa, sampai akhirnya satu hari aku lupa inget ceritanya, dengan waktu yang sangat pendek dia butuh mengumpulkan dana $1 juta. Tapi saya lupa kenapa, alasannya kenapa aku lupa, tapi there was a reason, ada alasannya kenapa. Dan itu dicapai dengan waktu yang sangat singkat, aku lupa deh, setahun atau 2 tahun, pokoknya cepat banget, tahu-tahu dia punya pasukannya itu udah $1 juta. Oh kalau nggak salah dia merit lalu dia punya anak. Jadi dia hitung biayanya, dia butuhkan uang sekian banyak gitu. Jadi kalau $1 juta kalau nggak salah. Dan itu langsung didapatkan, nggak tahu gimana caranya, otak kita tuh ajaib, langsung didapatkan dalam setahun kalau nggak salah, 1 atau 2 tahun aku lupa ceritanya gimana. Intinya dia dapetin dengan waktu yang pendek, yang singkat dia bisa dapetin. Padahal tadinya cuman paling uangnya berapa doang gitu, nggak seberapa, kecil lah pokoknya. Nah, terus akhirnya dia terus kayak begitu sampai di titik berapa juta, aku lupa, 1 juta atau ya di 1 juta ini kalau nggak salah, setelah dia udah dapet, atau 5 juta aku lupa ceritanya, sorry banget ini detail saya agak lupa. Intinya dia mandek di sana karena duitnya udah cukup ya untuk mungkin makan, hidup, sekolahin anak, ya udah cukup. Jadi dia otaknya kayak ya udahlah, ngapain dibanyakin lagi, udah nggak butuh karena udah cukup nih, sekarang segini udah cukup. Jadi dia bertahun-tahun walaupun bisnisnya bertambah, mungkin tadi cuma 1 bisnis, sekarang ada 2 bisnis, ada 3 bisnis loh. Tapi kok uangnya dia cuma 1 juta itu nggak naik-naik, mandek aja di situ gitu. Terus dia bingung, kenapa ya bisnisku bertambah tapi kok uangku kok nggak bertambah-tambah, segini aja, ini aneh banget deh gitu. Nah akhirnya dia baru menyadari bahwa karena otaknya nggak berasa dia butuh. Nah akhirnya dari sana dia baru mulai rubah lagi cara kerjanya. Dia punya goal baru, karena dia kalau tahu cerita Tony Robbins itu, dia itu suka dari pas masa kecil dia pernah ditolong orang, dia dikasih makanan dari orang yang nggak kenal, dan dia lagi kelaparan, tempo hari nggak ada makanan dan dia dikasih makanan, dan hidup dia sangat berubah karena orang nggak kenal itu kasih dia makanan. Dan semenjak itu dia bertekad untuk kalau dia udah punya duit, dia akan kasih orang makan, orang yang nggak kenal dikasih makan gitu. Nah akhirnya dia mulai setting goal, oke, aku mau mencapai sekian orang yang aku kasih makan. Tadinya 1, 2, 10, 50, 100, sekarang kayaknya udah goal terakhir kayak 1 billion, 1 miliar orang yang mau dikasih makan kalau nggak salah deh. Ya, but anyway, tempo hari belum sampai segitu banyak. Jadi setelah dia punya goal ini, dia langsung termotivasi, karena kalau aku tidak tingkatkan penjualanku, kalau aku punya income nggak naik, ini orang-orang banyak yang kelaparan yang nggak akan aku kasih makan. Ini mereka cuma dapat makan kalau aku sudah mendapatkan uang ini, baru aku bisa bayarin mereka makan. Jadi dia punya reason, dia punya alasan, karena untuk diri sendiri udah cukup, dia udah nggak butuhin lagi, makanya mentok di sana, udah nggak bisa naik lagi tuh. Begitu dia mikirin buat orang lain, oke, aku harus kasih makan lebih orang banyak lagi, karena banyak orang di luaran yang butuh bantuanku, langsung 1 juta naik jadi 5 juta, 5 juta naik jadi berapa, dan udah sampai sekarang udah eksponensial lah, udah nggak tahu sampai kemana-mana gitu. Jadi itu that's the thing. Kita mau sesuatu, kita harus selalu jelas dulu kenapa sih kita maunya ini gitu. Tapi
kalau otak kita bingung ya, kalau dibilang ya karena kita butuh apanya lah, sekarang aja $1 juta udah cukup misalkan gitu ya, kayak kemarin kayak tadi ceritanya si Tony Robbins. Nah itu nggak, jadi otaknya ya udah mentok di situ. Tapi begitu ada alasannya, iya karena aku mau kasih makan 1 juta orang, nah itu kan udah beda lagi tuh. Nah itu kan dihitung itu $1 juta nggak cukup nih, aku butuhnya mungkin 10 juta. Nah langsung deh otaknya bekerja lagi, oke mari kita cari uang ini supaya kita bisa kasih makan sekian banyak orang, ya gitulah ceritanya lah. Nah jadi di saat kita tanya ke diri sendiri, oke, sekarang kontainerku sebesar gini, sekarang aku 1 tahun dapat uang sekian banyak, aku mau lebih. Nah kalau ditanya kenapa, I don't know, ya mau aja. Itu nggak bisa, otak kita kayak, kamu aja nggak tahu buat apa, ya udahlah ya, ngapain capek-capek gitu, nggak bisa. Tapi kalau kamu jelas banget, iya aku mau lebih, kenapa? Karena aku mau menyiapkan uang untuk anak-anakku sekolah nanti. Nah itu kan jelas ya, aku butuh sekian uang untuk kuliahin anak, harus dikumpulin dari sekarang. Nah itu jelas tuh, otak kita langsung ngerti, oh iya benar juga, anaknya berapa, 3, waduh kaliin 3 berarti jumlahnya besar ya, oke kita harus lebih giat belajar. Atau mungkin selain dari itu, kuliah doang nggak cukup, aku mau memastikan bahwa anak-anakku ini sampai dia besar, sampai dia married nanti, sampai dia punya anak lagi, cukup pokoknya ada duit yang bisa menghidupkan mereka seumur hidup. I don't know, mungkin itu cita-citanya kalian, aku nggak tahu ya gitu. Nah kenapa? Ya karena aku dulu kecil susah, aku udah ngalamin susah, dan itu nggak enak banget di saat kita butuh uang dan nggak ada uang. Aku sempat sedih, malu sama temen, aku nggak mau anak-anakku mengalami ini lagi, jadi aku harus kumpulin duit sebanyak-banyaknya supaya mereka bisa hidup dengan tenang. Nah itu pasti akan ada aja tuh rezeki yang datang, kerjaan yang datang, dan ini sudah terbukti di banyak orang yang aku kenal. Banyaklah cerita-cerita seperti ini, yang mereka tuh punya motivasi, punya dorongan, setiap pagi bangun tidur, oke, mari kita let's do this, kita kerjain ini, kita kerjain ono, apa cari lagi rezeki lain, apa maju terus. Kenapa? Ya karena mereka dikejar-kejar dengan ini, aku harus kumpulin sekian banyak duit, buat apa? Buat anakku, buat iniku, buat siapaku, buat orang tuaku, buat apa guna. Itu ada yang ngejarin mereka terus, dan mereka bayang kalau sampai mereka gagal gimana, kalau sampai aku gagal gimana nih, orang tuaku gak ada tempat tinggal, atau gimana nih anakku nanti nggak bisa hidup, atau hidupnya susah, kesian kayak aku dulu nggak bisa makan, whatever it is lah. Kalau otak kita tuh jelas banget, jalan akan terbuka sendiri, kontainer kita akan membesar sendiri. Nah kemarin-kemarin kan ada ya teman-teman yang bilang, aku stres nih, aku sekarang karena situasi keluarga kenapa, aku sekarang harus biayain orang tuaku, aku harus biayain ibuku atau apa siapaku gitu ya. Aku stres banget, padahal aku sendiri aja masih kurang banget, aku juga butuh untuk diriku gini. Nah untuk teman-teman yang sedang mengalami ini adalah cara untuk kalian membesarkan kontainernya kalian. Jadi sebenarnya hidupmu itu, atau your soul or the universe atau God ya, atau siapa aja yang kita mau sebut, whatever you call the higher entity itu, atau Tuhan atau siapa, itu tuh sedang memberi kamu kesempatan untuk membesarkan kontainermu. Karena di saat tanggung jawab kamu itu besar, otomatis kontainer kamu akan membesar. Karena kamu tidak punya pilihan untuk gagal. Kalau kamu sampai gagal, siapamu ini mungkin nggak makan, atau siapamu ini mungkin nggak ada tempat tinggal, atau mungkin siapamu ini akan sengsara. Jadi kamu tidak ada kesempatan untuk gagal, dan the only way for you to go is maju terus gitu. Dengan kamu maju terus, kontainer kamu makin membesar lagi, makin membesar lagi. And guess what? Kontainer kamu tuh adalah milik kamu, itu nggak ada yang bisa ambil. Satu hari orang ini tidak akan membutuhkan kamu lagi, tapi kontainer kamu kalau udah sebesar tadi, dulunya kecil gini, sekarang udah sebesarnya segini, ini nggak akan balik lagi ke kecil, kecuali kamu yang mengecilkannya sendiri ya. Kalau enggak, dia akan tetap sebesar gini. Nah, misalkan dulu kamu cuma dapatnya 30 juta, sekarang kamu dapatnya 100 juta. Begitu orang itu udah nggak membutuhkan kamu lagi, 100 juta itu akan tetap 100 juta, nggak akan mengecil lagi jadi 30 juta. Jadi tuh, everything yang terjadi di kehidupan kalian, itu tuh buat kalian sendiri. It's for you. Mungkin sekarang berasanya, aduh ini repot banget sih, aku jadi terbebani nih oleh orang tuaku, atau adikku, atau saudaraku, atau siapapun juga lah. It's not. Trust me, it's not. Ini malah blessing yang belum kelihatan, in disguise ya, blessing yang masih belum kelihatan, ini blessing. Tapi kalau kamu buka
hadiahnya itu sebenarnya hadiahnya itu untuk kamu, bukan untuk mereka tapi untuk kamu, karena kontainer yang membesar itu milik kamu, bukan miliknya mereka. Jadi aku mau menjelaskan itu di sesi ini karena kemarin-kemarin sempat ada beberapa teman-teman yang curhat gitu. Nah, jadi pertama untuk kita membesarkan kontainer ini, balik lagi kan, kita butuh ada reason. Nah, reasonnya itu mungkin gak harus selalu untuk diri kita. Mungkin kita berasa udah cukup, aku hidup udah cukup, makan udah cukup, ya semuanya udah cukup. Jadi gimana nih caranya nih? Hai Ani Berta, halo. Nah, jadi gimana nih? Jadi kamu bisa gunakan ini untuk orang lain juga. Kayak tadi si cerita Tony Robbins, oh iya, aku mau kasih makan orang lebih banyak misalkan. Atau kamu senang charity apa? Misalkan kamu pingin bantu orphanage misalkan. Orphanage panti asuhan. Oke, boleh aja. Jadi misalkan setiap bulan, let's say kamu punya lebih, atau whatever yang kamu dapat uang masuk, kamu akan donasikan let's say 10% atau berapa kepada charity ini, kepada panti asuhan ini atau yayasan itu. Atau kamu sukanya apa deh, kamu passionnya apa, misalkan kamu passion sama binatang, ya udah kamu boleh mungkin masukin ke charity yang memelihara binatang. Atau kamu sayang sama environment, oke, kamu bisa masukin kepada charity yang untuk memelihara environment. Jadi there are many ways yang bisa kamu cari reasonnya itu tuh bisa. Jadi nggak selalu untuk diri kita doang atau keluarga kita doang. Atau ada yang kemarin bilang, oh ya aku mau bangun sekolah buat anak-anak yang butuh gitu. Nah itu juga bisa. Jadi kamu udah alokasikan dana untuk membangun sekolah ini. Jadi kamu ada dorongan gitu. Wah, kalau aku nggak dapetin dana ini harusnya 30 anak bisa sekolah. Sekarang jadi nggak bisa sekolah nih karena kamu tidak melakukannya itu. Nah, coba bayangin setiap pagi kamu bangun dan kamu bayangin terus 30 anak yang sekarang nggak ada kesempatan untuk sekolah. Pasti kamu kan akan langsung, oke, ayo let's do this. Kita langsung ada semangat karena kita pikirin orang-orang yang butuhkannya ini gitu. Nah, ini adalah cara-cara untuk kita membesarkan container size kita. Jadi orang kalau misalkan kontainernya makin besar, orang yang kaya pada umumnya, kontainernya mereka itu selain ukurannya lebih besar, bentuknya juga lebih kokoh, nggak mudah pecah, nggak mudah berlobang. Biasanya pun ada banyak partisi-partisinya. Kenapa? Karena income stream-nya itu bukan dari satu tempat doang. Mungkin mereka punya satu perusahaan yang di sana mereka menjadi direktur misalkan. Oke, mungkin let's say dia dapat gaji dari sana. Oke, itu udah salah satu income yang masuk ke dalam. Tapi selain dari itu dia mungkin juga punya banyak ruko misalkan. Dia punya banyak ruko, jadi dia sewa-sewain ke orang. Jadi orang bayar sewa, nah itu juga salah satu income lagi. Jadi ini aja udah dua channel ya yang masuk, satu dari gaji bulanan, satu dari orang bayar sewa. Lalu mungkin dia juga punya investasi, mungkin dia punya deposito, mungkin dia punya apa lagi gitu. Nah ini ada lagi income yang berbeda lagi. Atau mungkin dia menulis buku, dia punya royalti, atau dia dia menciptakan sesuatu, dia dapat royalti. Nah itu dapat income lagi, satu lagi. Jadi orang kalau kayak itu biasanya mereka punya banyak multiple income stream. Nah, jadi untuk teman-teman kalau misalkan mikir aku gimana ya cara gedein kontainerku. Nah, salah satu adalah caranya untuk itu tadi, having multiple income stream. Jadi punya pemasukan dari banyak tempat lain. Tapi mungkin kamu bilang, loh tapi aku sekarang kerjanya aja setiap hari udah sampai malam-malam begini, aku kayaknya udah nggak sanggup deh kalau cari kerja satu lagi ditambah kerja lagi deh gitu. Ya udah, that means buat saat ini container size-mu sudah cukup untuk kamu, karena kan nggak harus dibesarin juga kan, itu kan nggak wajib, itu kan pilihannya masing-masing. Jadi kalau kita udah berasa nyaman dengan kontainernya kita, ukurannya sekian, that's okay gitu, nggak usah pikirin dibesarinnya lagi, karena kalau kita belum siap untuk dibesarin dan kita besarin lagi, otomatis kita akan stresnya akan lebih stres lagi dan kamu nggak happy.
Atau misalkan sekarang yang kamu dapetin itu terlalu banyak. Nah, mungkin kamu mau kecilin dikit. Itu juga boleh-boleh aja, sah-sah aja. Ada juga yang seperti itu. Jadi mereka berasa udah overwhelmed banget dengan income mereka sekarang, mereka mau kecilin lagi. Jadi mungkin disekecilkan, disesuaikan dengan balik lagi tadi kebutuhannya dia. Nah, mungkin setelah dikecilin, dia berasa, oh oke, aku jadi lebih banyak waktu, aku nggak usah ngambil 5 proyek, aku cuma menerima 3 proyek juga sudah cukup, dan aku jadi punya waktu lebih sisa untuk melakukan hal-hal yang dia hobi, yang bikin dia seneng. Misalkan dia jadi ada waktu untuk I don't know, pergi sama teman-temannya kah, atau ada waktu untuk baca, atau untuk olahraga, untuk apa gitu. And that's okay. Jadi balik lagi, kita harus pikirin yang kita butuh itu seberapa besar, dan disesuaikan aja, dan belajar untuk mensyukuri dan bahagia untuk untuk container size-nya yang masing-masing itu. Nah, kalau misalkan tadi aku juga udah bilang, kalau kontainer kamu ada retak, kamu pasti akan berasa kok aneh ya, kok kayak duit masuk banyak tapi kok keluar juga banyak ya, kenapa ya? Nah, itu ada tanda-tanda indikasi kontainer kamu retak. Tapi kalau masuknya lancar, duit keluar juga lancar, masuk lagi lancar, keluar lagi juga lancar. Jadi artinya apa? Misalkan kamu terima uang sekian banyak, lalu kamu lihat, ada orang lagi butuh nih, oh sekarang lagi orang butuh masker, ya udah deh aku beli ini sekian banyak, kamu keluarinnya juga dengan sukacita, dengan rela hati. Dan lalu setelah kamu keluarin, oh ya ada rezeki masuk lagi, lalu kamu keluarin lagi. Kalau ini semuanya lancar, nah artinya tuh kontainer kamu tuh nggak bermasalah. Tapi kalau misalnya kamu berasa ada feeling yang aneh, kayaknya ini kenapa ya kok kayaknya aneh banget sih rasanya, nggak enak. Nah itu berarti mungkin kontainer kamu tuh ada masalahnya gitu. Oke, jadi balik lagi, setiap orang punya kontainer size berbeda-beda, ukurannya beda-beda, dan itu disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, nggak selalu dibesarin itu lebih baik, karena balik lagi, kamu butuhnya tuh apa? Mungkin itu dulu yang harus dipikirin dulu. Oke, untuk teman-teman yang sudah mengikuti kuis money type kemarin, kalau masih ingat, ada 3 tipe kan ya, controlling type, indifferent type, sama fear type. Ingat gak? Controlling type itu tipe orang yang mau mengontrol situasinya, atau dia harus melakukan sesuatu pokoknya. Jadi ini bisa aja spender, bisa aja saver gitu. Nah, kalau orang yang di dalam posisi controlling type itu pasti dia punya kayak sesuatu yang ngedorong dia untuk selalu gedein kontainer ya. Dia kayak ada yang stresin dia, yang ngejerin dia, yang ayo pokoknya kamu harus gedein gitu. Padahal ya diri sendiri sih yang bikin dirinya stres. Tapi kayak ada yang ngedorong selalu untuk gedein dia punya container size. Padahal balik lagi, mungkin sebelum stresin diri sendiri untuk gedein kontainernya, mikir dulu, apakah benar itu yang dia mau? Karena kadang kuncinya tuh bukan digedein kontainernya, tapi let's say dia spender. Spender itu kan senang buang-buang duit ya, senang spending money. Mungkin dengan dia kontrol spendingnya, dia spend less, dia nggak spending sebanyak itu, tentunya otomatis karena uang yang masuk sama tapi keluar lebih dikit, yang disimpan lebih banyak kan. Nah itu kan yang dia mau. Dengan begitu dia juga mengontrol daya yang dia beli-beliinnya itu jadi jangan terlalu dihabis-habiskan. Dengan gitu dia bisa lebih happy malahan. Atau kebalikannya si saver itu kan selalu berasa aku harus lebih banyak lagi, dia pengen gedein terus kontainernya. Tapi si saver ini tuh tidak bahagia karena dia nggak pernah spend money, karena dia pelit kan, dia itu takut kalau spend money ntar kalau duitnya nggak cukup gimana, dan dia selalu menahan dirinya. Nah mungkin untuk si saver ini belum tentu tuh jawabannya adalah selalu membesarkan kontainernya, tapi mungkin dia harus spend money. Dengan dia spend money, dia akan berasa, ternyata spending money enak juga ya, happy juga ya. Selama ini aku kepingin makan makanan ini, tapi karena mahal aku gak pernah makan, begitu dimakan, wow ternyata enak ya, happy juga ya. Nah, dia akan merasa hidupnya itu jauh lebih happy, jauh lebih joyful.
Jadi maksudnya jadi tuh nggak selalu tuh kita harus gedein container size-nya kita, walaupun si control type ini tuh selalu punya dorongan untuk ayo gedein, atau ayo gedein, sampai akhirnya stres diri gitu. Orangnya banyak kan tipe-tipe orang ini tuh orang yang stres karena mereka selalu kayak ada yang berasa ada yang dorong terus gitu. Nah begitupun juga untuk si money maker ini kan suka bisnis, suka making money gitu kan. Si money maker ini mungkin karena dia selalu fokusin gedein bisnis ya, gedein tambah lagi kerjaannya apanya, mereka jadi nggak pernah istirahat. Mungkin ya hubungan kalau dengan pasangannya kurang baik, kesehatan mungkin juga kurang baik. Nah, mungkin di saat mereka bisa mengerti bahwa jawabannya bukan selalu gedein kontainernya, tapi mungkin buat dia adalah kontainernya sudah pas, tapi dia yang harus kerjanya dikurangin aja supaya dia bisa melakukan hal-hal yang bikin dia happy. Tadinya tuh dia nggak mau melakukan hal-hal yang bikin dia happy karena dia berasa dia tuh buang-buang waktu. Nggak perlu lah, ini nggak perlu pergi ke gym, nggak usah lah, pergi kerja aja lebih penting gitu. That sort of thing. Nah jadi mungkin si money maker ini dia akan lebih bahagia di saat dia doing something yang bikin dia happy aja. Misalkan I don't know, sesekali pergi tadi misalkan pergi nge-gym atau ikut kelas yoga atau mungkin pergi ke salon, I don't know lah, whatever lah, atau pergi nonton atau baca buku atau do something yang bikin dirinya itu happy gitu. Jadi tuh di saat kita happy, di saat kita bahagia dengan apa yang kita lakukan, kita otomatis akan spendingnya berkurang. Dan kita juga akan otomatis tuh lebih irit. Jadi nggak selalu growing containernya itu adalah kunci jawabannya. Nggak selalu tuh selalu seperti itu. Kadang bisa dilakukan dengan cara-cara lain juga. Nah kalau kamu tipe yang indifferent, it doesn't matter anyway, kamu nggak punya dorongan untuk gedein container size karena you don't think about money anyway, happy aja, jadi you're fine, nggak usah dipikirin. Nah kalau kamu yang tipe fear type, apa tuh hippie monk, apalagi sih hippie monk, warrior, apalagi tuh ada beberapa lagi yang fear type-nya. Nah kalau ini tipenya kamu, you need to really look at container size kamu tuh seberapa besarnya. Ini kamu benar-benar harus perhatikan. Dan kemungkinan besar kalau kamu tipe yang fear, yang ketakutan, kontainer kamu biasanya lebih cenderung kecil. Karena kamu takut, makanya jadinya gambler, yes thank you. Jadinya kamu nggak berani menerima banyak. Nah jadi kalau kamu tipe yang fear, kamu harus fokus di besarin dikit kontainernya kamu. Karena dengan duit yang lebih banyak yang masuk, kamu bisa melakukan hal-hal jauh lebih banyak yang kamu mungkin tadinya kamu nggak bisa lakukan. Contohnya kayak kamu misalkan hippie type. Hippie type biasanya kan nggak gitu punya banyak uang ya, karena tipe hippie itu kan nggak seneng terima uang, nggak seneng kayak gitu. Nah, tapi hippie itu kan seneng travel misalkan. Gimana caranya kamu bisa traveling kalau kamu uangnya pas-pasan? Nah, jadi itu tentunya dengan kamu mengurangi rasa ketakutannya ini, kontainer kamu dibesarin, duit yang masuk lebih banyak, kamu bisa fokus di kalau aku duit ini masuk banyak, aku bisa travel kelilingin seluruh dunia gitu. Itu kan bisa hippie sedang travel. Jadi kamu fokus di apa sih yang bisa kamu lakukan dengan duit yang lebih ini gitu. Jadi kamu nggak terlalu rasa takutnya nggak terlalu difokusin di sana. Atau misalkan what else can you do? Kamu juga bisa mikirin, kalau misalkan aku dapat uang lebih banyak, aku bisa lebih banyak waktu untuk research. Kadang banyak orang kan yang sedang research tuh. Kalau research kan butuh uang banyak. Jadi itu yang bisa dilakukan. Atau dengan aku terima uang ini, aku bisa bantu orang lebih banyak. Aku bisa tadi donasikan, bisa bantu orang ini, bisa bantu orang ono, atau aku bisa bikin sekolah, or whatever it is that you want to do, bikin library atau apapun juga lah. Jadi pertanyaannya untuk kalian yang fear type itu adalah, kalau kamu udah menerima lebih, apa aja sih kemungkinannya yang bisa kamu lakukan dengan uang lebih ini gitu. So that's something for you to think about ya, buat fear type. Nah, I'm sure by now semua orang pada mikirin, gini nih, gimana nih caranya nih, aku mau
gedein kontainerku, aku pingin penerima lebih banyak. Jadi caranya gimana nih? Oke, ada 4 tips. Pertama, kamu harus jelas banget ini uang, energi uang ini mau kemana. Kalau kamu tahu energinya ini mau kemana, dan sangat jelas, pasti akan datang. Tapi kalau kamunya sendiri aja nggak jelas tujuannya ini buat apa, buat ngapain, then akan susah banget. Oke, jadi kamu harus jelas banget untuk apa sih gitu. Kedua, setelah kamu jelas tujuannya buat apa dan kenapa, kedua, kamu harus praktis setiap hari, apresiasi, gratitude, grateful, dan kamu harus bisa menerima dengan apresiasi. Kamu juga harus bisa memberi dengan apresiasi. Kadang ada orang yang bisa menerima, begitu memberi susah, berat. Kadang ada orang bisa memberi, begitu menerima susah, berat. Nah, itu keduanya juga nggak boleh. Harus balance. Menerima dengan rasa sukacita, memberi, lepasin juga dengan rasa sukacita. Jadi di saat kita bisa melakukan itu, makin lebih banyak lagi orang yang akan datang. Orang yang akan datang lagi, gara-gara aku baca itu tulisan. Makin banyak lagi rezeki yang akan datang. Dan saat rezeki makin datang, kita semakin apresiasi lagi, dan kita akan memberinya lebih banyak lagi, dan makin besar lagi yang akan datang. Jadi gitu, jadi kayak bola snowball gitu loh, dari kecil makin gede, makin gede. Dan ini flow-nya tuh harus jalan terus. Apa tujuannya harus mulia? Andai kata tujuannya buat pamer gitu boleh. Biasanya kalau misalkan tujuannya itu buat orang lain, it works better biasanya. Tapi ada orang juga yang buat pamer dan buktinya bisa kaya juga. So I guess it works, balik lagi tergantung belief systemnya kamu. Tapi most of the time it works better di saat kamu lakukannya tuh buat orang lain. Even buat keluarga kayak, buat anak kayak, buat istri kayak, buat suami kayak, buat apa kayak, biasanya sih itu it works better. Lalu nomor 3, heal your money wound. Kita bahas banyak tentang money wound ya. Jadi 2 minggu pertama itu kita banyak ngobrol tentang luka-luka kita, tragedi-tragedi atau trauma-trauma yang terjadi dari masa kecil kita atau even masa kita dewasa. Nah, itu akan muncul sesekali terus-terusan. Maksudnya kita pikir oke, kita sudah lewatin, sudah maafin, tapi nanti besok-besok ada lagi nih yang muncul. Jadi ini harus dilakukannya tuh setiap hari, karena ada aja nanti tiba-tiba kejadian apa, oh ya kita jadi ingat, oh ya dulu kayak pernah kejadian gini, atau jadi mengingat dengan satu kejadian lain lagi atau apa gitu. Jadi there's always something new that comes up, dan itu harus selalu dihealing lagi. Lalu yang keempat, kita harus kita harus membuka kontainer kita tadi itu, dan kita harus appreciate semua yang ada di dalamnya. Dan di saat kita bisa appreciate apa yang sudah kita punya, kontainernya ini akan membesar. Dan di saat itu more and more will come. Nah, jadi ini lucu banget ya, kan kita berapa minggu ini ya, terutama seminggu terakhir ya, atau 3-4-5 hari terakhir, kita ngobrol banyak kan, bahas banyak tentang receiving kan. Dan yang lucunya, something happened today, ini lucu banget hari ini. So, aku pesen sayuran dan diantar nih dari pasar gitu, ada yang anterin. Lalu si kontainer lagi. Lalu si orang yang nganterin sayurnya ini, dia selain antar sayurku, lalu dia anterin lagi kayak ada sayur-sayuran lain lagi. Terus aku bingung. Tapi kita nyadarnya belakangan gitu, pas kita lagi bokor, dulu ini kan aku nggak pesen gitu. Jadi kita kasih tahu ke orangnya, Pak, tadi ini kayaknya kelebihan deh kirimnya deh, ini bukan kita punya. Terus dia bilang, oh iya itu ternyata pesanan orang punya lah, dia salah anterin gitu kan. Terus jadi ini gimana nih Pak gitu, mau dibalikin, mau digojekin atau gimana? Terus dia bilang, nggak usah, Bapak mau ambil lagi nggak apa-apa gitu. Yaudah, apa kita bayarin aja, tagihannya berapa gitu kan? Nggak usah.
Dia keep insisting, udah ambil aja, nggak usah dibayar, nggak apa-apa. Terus kita kan jadi bingung ya, hah? Ini banyak banget ini yang dikasih sama dia. Ini gimana nih ya gitu. Terus segitu akhirnya orang rumahku juga pada berasa bersalah gitu, ini banyak banget nih, kasihan banget nih si tukang sayurnya nih gitu. Dia coba untuk jualin ke tetangga-tetangga, ada yang mau gak gitu. Dan aku bilang udah kasih aja. Dia bilang kasihan loh nanti ini kalau nggak si bapak ini nggak dibayar. Aku bilang nggak apa-apa, aku bayarin aja. Tapi bapaknya ini nggak mau terima uangnya. Pokoknya dia kekeh nggak usah. Sampai kita bilang yaudah aku nggak bayar deh, aku jualin aja ke tetangga gimana. Nggak mau, pokoknya dia kekeh nggak mau. Udah kamu terima aja. Lucu banget gitu. Aku sampai Oke, ya udah ya, maksudnya aku kan ngomong tentang menerima nih. Oke, aku belajar. Ya udah aku menerima gitu. Oke. Terus yang lucunya lagi hari ini tiba-tiba mamaku telepon. Oke, Wi, ini mama mau anterin makanan ya, gini. Wow, oke gitu. Jadi aku hari ini tiba-tiba di rumahku tuh berkelimpahan makanan, saking banyaknya sampai aku nggak tahu mau diapain lagi. Ini banyak banget makanannya, nggak akan bisa habis. Jadi akhirnya aku bagi-bagiin lah ke siapapun yang mau. Aku tawarin ke tetangga kiri, tetangga kanan, gak ada yang mau, tetangga seberang gak ada yang mau. Ada sih yang ambil 1 wortel, ada yang ambil 2 biji wortel, ada yang tadi mau ambil jagung, ada yang mau ambil cabe. Dan ini masih sisa banyak banget. Jadi sekarang kayaknya aku udah tawarin ke teman-teman yang UMKM yang punya restoran, kalau ada yang mau silakan. Tapi ada yang suggest bagaimana kalau kita kasih ke satpam di depan. Oh, aku pikir that's a good idea. Jadi nanti aku belum baca lagi sih chat-chatnya, nanti siapa ada yang mau ya. Tapi lucu banget gitu. Kita lagi ngomongin tentang receive dan tiba-tiba twing datang sesuatu di depan rumahku yang benar-benar di-dropin. Dan ini banyak banget, I'm serious, kayak kentang 1 karung gitu, 1 karung kentang. Kita satu rumah juga nggak habis kali makan 1 karung kentang. Luar biasa sih. Jadi jadi lucu aja gitu. Jadi oke, aku belajar untuk menerima dan I will receive. Tapi karena ini saking banyaknya, ini nggak mungkin aku habisin sendiri. Aku simpan juga keburu rusak kan. Jadi aku harus bagi lagi ke orang. Nah ini loh yang dimaksud. Di saat kita menerima sesuatu saking banyaknya, sampai udah yang wow, ini banyak banget, ini disimpan juga nggak bisa habis makan, keburu rusak duluan, sayang banget kalau dibuang. Saking begitunya sampai kita yang oke deh, aku mau bagi-bagi ke orang. So that's the feeling yang harusnya kita dapatkan gitu loh. Di saat rezeki datang, wow, kita dapat rezeki ini, terima kasih gitu. Lalu pas kita bagi-bagi pun juga, kita bagi-bagi juga dengan sukacita. Dan I'm sure nanti pasti akan datang lagi nih gitu, whatever it is. Tapi I just find it interesting, kok bisa kejadiannya hari ini ya, dan tadi siang terjadinya nggak tahu sih, lucu aja sih gitu. So I just wanna share it. Oke, bagaimana kalau kita ingkar sama alasan awal, tujuan awal untuk anak, keluarga, istri, pas dapat malah foya-foya untuk sendiri. Di saat kamu seperti itu, biasanya nanti akan jadi blok. Tiba-tiba ada bloknya sendiri, ada rezeki yang stop sendiri. Biasanya seperti itu. Karena rezeki itu datang tadi di saat kita menerima, kita memberi, di saat kita menerima, kita memberi. Kalau kita menerima untuk diri sendiri, kita nggak beri lagi, stop. Money flow-nya stop. Jadi siklusnya itu harus jalan terus. Oke. Tapi balik lagi ya. Bukan berarti kita nggak boleh bagi untuk diri sendiri ya. Jadi jangan salah nangkep. Besok atau lusa aku akan lempar pertanyaan bagaimana ya aku nggak mau spoiler, jadi you will see. Jadi bukan berarti semuanya harus kita kasih ke orang dan buat diri sendiri itu nggak boleh loh, that's not true. Tapi balik lagi, buat diri sendiri kita butuhnya seberapa banyak sih kita butuhnya sih, dibanding kebutuhan kita sama kebutuhannya 5 orang, lebih banyak mana? Pasti lebih banyak kebutuhannya 5 orang kan. Jadi di saat beban kita tambah banyak, kebutuhan kita makin banyak, kontainer kita otomatis akan membesar sendiri. Sekarang kalau kamu hanya ngebiayain diri kamu sendiri, kalau kamu nggak biayain itu, misalkan kamu nggak bisa makan, kamu nggak bisa hidup, kamu nggak punya tempat tinggal, dibanding kamu ngebiayain kamu dan anak-anak kamu 3, uang sekolah dan orang tua dan apa, pasti kan biaya itu lebih besar. Otomatis kontainer kamu akan membesar juga. Jadi lebih ke arah sana. Bebannya itu harus membesar, intinya sih gitu sih. Oke. So ini sesinya jamnya sudah mau habis, jadi aku akan stop dulu sesinya. Nanti pas kita balik lagi,
we will go back to, kita akan lanjut dengan sesi meditasinya. Nah, kemarin punya sesi meditasi, unfortunately itu nggak bisa ke save. I don't know why ya, kayak kadang di live-nya ini bisa ke save, kadang nggak bisa ke save, I don't understand. Jadi aku akan mengulangi sesi meditasi kemarin, karena I think banyak orang juga yang masih membutuhkannya untuk membersihkan di dalam tengah pikiran otak kita ini. So we'll continue to do that. Jadi do come back and join me in our meditation setting ini session. Ini sudah mau terputus, waktunya tinggal 1 menit sekian lagi. Aku akan end the live now and aku akan mulai lagi ya. So please do come back and we'll finish up with our meditation untuk malam ini. Alright, see you soon.